Salam dan bahagia. Saya Sri Setianingsih MPD, Guru SMP Negeri 11 Penajam Pasir Utara, akan berbagi pemahaman tentang Merdeka Belajar. Untuk memahami Merdeka Belajar, mari kita mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Menurut Ki Hajar Dewantoro, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantoro tersebut, saya menginterpretasikan bahwa seorang pendidik bertugas menuntun tumbuhnya potensi diri anak agar anak cakap menentukan arah hidupnya dan berupaya secara mandiri sesuai bakat yang dimiliki untuk mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya. Seperti halnya orang menuntun anak yang baru bisa berjalan, posisi pendidik di samping atau di belakang yang akan memberi bimbingan atau peringatan manakala si anak berpotensi mengalami rintangan atau celaka. Seperti halnya petani yang merawat tumbuhnya tanaman dengan memberi lahan, pupuk, dan air yang dibutuhkan. Langkah awal sebagai seorang pendidik agar mampu menuntun dengan baik adalah kita sebagai pendidik perlu memaknai, menghayati, dan menyadari diri kita sebagai manusia yang merdeka, yaitu dengan terus belajar. Pendidik yang merdeka akan meyakini nilai mandiri untuk secara sadar meningkatkan kompetensinya demi dapat menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid, yaitu merdeka belajar. Dalam menuntun, ada dua peran, yaitu mendidik dan mengajar. Pendidikan merupakan tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita yang terkait dengan budi pekerti. Sedangkan pengajaran merupakan bagian dari pendidikan dengan cara memberikan ilmu yang berfaedah untuk hidup anak-anak baik lahir maupun batin. Dengan demikian, tugas mendidik dan mengajar merupakan satu kesatuan yang utuh untuk mengantarkan murid menjadi individu yang mandiri dan berpikir sendiri atau merdeka. Lalu, bagaimana cara menuntun? Cara menuntun yaitu dengan membersamai murid secara utuh menyeluruh. Dalam mendidik dan mengajar, pendidik perlu berupaya memahami karakteristik murid dan meresponnya dengan baik. Mendidik dan mengajar sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Pendidik sebagai fasilitator menuntun murid mengeksplorasi pengetahuan dari berbagai sumber. Pendidik hendaknya tidak membiarkan murid belajar sendiri tanpa bimbingan, tapi hendaknya membersamai dalam setiap prosesnya. Kita harus menerapkan sistem among, yaitu ingarso sung tulodo, atau di depan memberi contoh, ing madyo mangun karso, atau di tengah membangun prakarsa, dan tutfuri handayani, atau di belakang memberi dorongan. Pembelajaran di kelas tidak sekedar mentransfer ilmu pengetahuan semata, tetapi hendaknya bisa menciptakan pembelajaran yang melatih kecerdasan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantoro, keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Tugas pendidik di sekolah adalah menuntun murid untuk menebalkan karakter baik atau budi pekerti yang terintegrasi dalam pembelajaran. Pembelajaran yang melatih kecerdasan budi pekerti menyelaraskan pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan diri, kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial. Mereka akan menyadari bahwa sebagai makhluk sosial, mereka butuh berelasi sehingga ketika membuat keputusan akan bertanggung jawab terhadap kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Tibalah kita pada simpulan. Jadi, merdeka belajar bukanlah membiarkan murid belajar mandiri sepenuhnya atau semaunya tanpa bimbingan, melainkan merdeka belajar berarti murid menjadi subjek belajar yang berhak menentukan arahnya sendiri, sedangkan tugas pendidik menuntun segala kodrat, kekuatan, potensi yang dimiliki murid sehingga siap hidup di masyarakat menuju keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.